Timnas Indonesia akan segera melakoni laga uji coba perdana mereka melawan Timnas Libya, tepatnya pada hari Selasa besok, 2 Januari 2024. Skuad Garuda asuhan Coach Sintayong akan memanfaatkan laga tersebut sebagai persiapan untuk menambah chemistry antar pemain. Laga melawan Timnas Libya dilakukan mengingat nantinya Timnas Indonesia akan berhadapan dengan lawan yang kuat, khususnya tim nasional yang berasal dari Timur Tengah. Sehingga uji coba ini sangatlah dibutuhkan agar para pemain dapat melakukan pemanasan sebelum fase grup Piala Asia Senior Qatar digelar. Akan tetapi sampai saat ini Timnas Indonesia belum bisa mengumpulkan seluruh pemain kunci yang mereka miliki. Khususnya para pemain yang masih ditahan oleh pihak klub dikarenakan masih terdapat pertandingan maupun menunggu kalender resmi dari FIFA. Oleh karenanya pada laga ini kemungkinan besar Coach Sintayong akan banyak melakukan eksperimen dengan memasang para pemain untuk bisa merasakan atmosfer pertandingan. Berikut ini merupakan prediksi line up Timnas Indonesia melawan Timnas Libya pada laga uji coba jelang Piala Asia Senior Qatar 2023. Coach Sintayong diprediksi akan menggunakan formasi andalannya dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper berkemungkinan besar akan diisi oleh Muhammad Riyandi dari Persis Solo. Muhammad Riyandi yang kembali mendapatkan panggilan timnas memiliki peluang yang sangat besar untuk menggantikan posisi Hernando Ari di posisi penjaga gawang. Hal tersebut terjadi karena memang sebenarnya Muhammad Riyandi adalah kiper utama dari skuad Garuda. Akan tetapi dirinya harus digantikan dalam kurun waktu cukup lama disebabkan cedera yang dia alami. Kini Riyandi bisa kembali tampil maksimal bersama timnya di kompetisi Liga 1, yang menyebabkan Coach Sintayong memiliki opsi utamanya kembali untuk bisa memperkuat mistar gawang. Pemain asal Persis Solo tersebut juga merupakan sosok penjaga gawang yang memiliki postur ideal. Tingginya yang berada di atas 180 cm membuatnya dapat tampil maksimal, khususnya dalam mengambil bola-bola atas. Apalagi pada kompetisi tingkat Asia ini, sudah tentu postur penjaga gawang akan menjadi hal yang sangat krusial bagi pertahanan suatu tim. Dan Muhammad Riyandi dapat mengamankan peran tersebut bersama Timnas Indonesia. Sedangkan pada posisi pemain belakang, Coach Sintayong akan memasang 2 pemain langganan seperti Jordi Amat dan juga Rizky Ridho. Akan tetapi dikarenakan Elkan Bagot belum hadir dalam pemusatan latihan, nama Wahyu Prasetyo berkemungkinan besar akan mendapatkan jam terbangnya kembali bersama Timnas Indonesia. 2 pemain langganan Sintayong seperti Rizky Ridho dan Jordi Amat merupakan sosok pemain belakang yang tangguh dan seringkali membantu pertahanan Timnas Indonesia dari serangan lawan. Keduanya merupakan tembok kokoh yang mampu menghentikan pergerakan bola dari kaki lawan dan segera membangun serangan dari bawah. Hal ini sudah tentu akan sangat menguntungkan bagi Timnas Indonesia khususnya dalam laga melawan Timnas Libya esok malam. Permainan dari kaki ke kaki akan menjadi skema penting untuk bisa menciptakan keunggulan dari Timnas Libya yang memiliki postur tubuh besar dan tinggi. Sementara itu Wahyu Prasetyo merupakan sosok kapten di level klub. Dirinya selalu tampil selama 90 menit bersama PSIS Semarang dan terbukti dapat tampil efektif selama di lapangan. Sehingga dirinya kini sangatlah layak untuk bisa mendapatkan jam terbang lebih bersama Timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam dipastikan akan tampil sebagai pemain utama pada laga yang digelar besok malam. Hal ini disebabkan karena pemain pesaingnya yaitu Sandy Walsh sampai saat ini masih berada di Belgia dan belum dilepas oleh pihak klub sebelum kalender FIFA berjalan. Hal ini tentu dapat menjadi momentum yang tepat bagi Asnawi untuk kembali memperkuat posisinya sebagai pemain sayap bertahan. Kemampuannya dalam mengolah bola dan kerjasama tim menjadi nilai lebih yang pemain satu ini miliki. Dirinya dapat bermain Spartan sekaligus menjadi sosok kapten yang dapat memberikan instruksi dengan jelas di dalam lapangan. Asnawi juga merupakan tipe pemain penyerang yang mampu melakukan overlap dari posisinya yang sebenarnya. Sehingga dengan permainan seperti itu, skuad Garuda bisa tampil lebih menusuk dan menarik banyak pemain dari tim lawan. Sahaine Patinama, pemain keturunan yang sampai saat ini belum mengumumkan kemana lagi dirinya akan berlabuh, menjadi pemain terkuat yang mampu memberikan nilai lebih bagi sayap pertahanan Timnas Indonesia. Sahaine Patinama merupakan tipe pemain yang menguasai zona, sehingga dirinya mampu dengan cepat bergerak di sektor sayap lapangan. Selain itu, Patinama juga senang sekali bermain dengan tempo yang cukup tinggi. Hal ini menjadi salah satu kelebihan yang dia miliki dan terbukti efektif jika dirinya dapat diimbangi dengan permainan dari rekan setimnya yang mendukung. Keberadaan Sahaine Patinama di sektor sayap kiri membuat Timnas Indonesia akan semakin kokoh. Sebab sang pemain dapat menjadi sosok pemain bertahan sekaligus penyerang di dalam lapangan.
Umpan-umpan silang dan kerjasama tim yang dia lakukan dapat menjadi modal bagi skuad Garuda untuk melancarkan skema permainan cantik di dalam lapangan hijau. Ivar Jenner, pemain muda asal FC Utrecht, akhirnya kembali mendapatkan panggilan timnas Indonesia setelah mengalami cedera yang cukup panjang. Ivar yang kini dijuluki sebagai sniper gelandang timnas akan membantu skuad Garuda dalam menyuplai bola ke lini serang. Pemain yang masih berusia 20 tahun tersebut kini juga tampil semakin matang dan dapat menjadi jenderal lini tengah timnas Indonesia. Apalagi situasinya saat ini yang sering berlatih bersama tim senior di klubnya, semakin membuktikan bahwa pemain ini memiliki masa depan cukup cerah di Liga Belanda. Ivar Jenner tentu akan memberikan kontribusi penuhnya untuk bisa menunjukkan kelayakannya bersama timnas Indonesia. Dia akan membuktikan bahwa dirinya harus dipasang oleh tim pelatih untuk bisa tampil sejak menit awal dan menjadi pemain pembeda di dalam lapangan. Marcelino Ferdinand, pemain muda asal KMS KD Inse, juga kembali mendapatkan pemanggilan tim nasional setelah menyingkir dari lapangan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Marcelino sudah kembali berlatih dengan tim utama dari klubnya dan menjalani pertandingan secara reguler bersama tim U21. Ini tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia dikarenakan Marcelino merupakan sosok wonderkid yang paling layak untuk mengisi posisi gelandang serang timnas Indonesia. Meskipun terbilang sangat muda, namun Marcelino telah membuktikan bahwa dirinya dapat bersaing di level tertinggi dan melebihi para seniornya di timnas Indonesia. Oleh karenanya, sudah tidak aneh jika sang pemain selalu mendapatkan panggilan timnas dari segala golongan umur sebab performanya yang sangat konsisten. Hadirnya Marcelino pada pemusatan latihan akan menjadi ajang bagi seluruh skuad timnas Indonesia untuk bersaing secara sehat dan mampu menggeser posisi utama Marcelino Ferdinand untuk tampil pada laga uji coba maupun putaran final Piala Asia mendatang. Sadil Ramdhani, pemain timnas Indonesia yang pada musim ini tampil impresif bersama Sabah FC, kembali mendapatkan kepercayaan dari Coach Sintayong. Sadil menjadi pemain sayap yang layak dipasang sebagai pemain utama pada pemusatan latihan yang akan digelar di Turki besok. Kemampuan Sadil dalam memainkan kerjasama tim serta kelincahannya dalam memegang bola menjadi modal utama dari sang pemain untuk dapat memberikan kontribusi maksimal bersama timnas Indonesia. Mantan pemain Sabah FC ini merupakan sosok pemain dengan jumlah assist terbanyak, termasuk gol yang diciptakannya menjadikan sang pemain dinobatkan sebagai pemain paling produktif di Liga Malaysia. Akan tetapi ketika dirinya tampil bersama skuad Garuda, sepertinya Sadil Ramdhani sedikit kebingungan dalam menerima instruksi dari sang pelatih. Sehingga pemusatan latihan ini akan menjadi ajang pembuktian bagi dirinya untuk mengamankan posisi penyerang sayap timnas Indonesia. Rafael Struijk, pemain asal Ado Den Haag, pada bulan ini menjadi pemain yang cukup produktif di setiap laga level klub. Pertumbuhan Rafael Struijk dinilai semakin berkembang dan kini telah siap memandang laga yang nantinya akan tersaji di putaran final Piala Asia mendatang. Rafael Struijk sampai saat ini juga menjadi pemain terbaik yang dimiliki timnas Indonesia, khususnya pada lini sayap penyerangan. Kemampuannya dalam membaca arah bola dan tipe permainannya yang bisa bermain dalam tempo cepat diprediksi akan menjadi kolaborasi paling pas untuk rekannya, yaitu Saine Patinama. Kecepatan yang dimiliki timnas Indonesia di sektor kiri dan ketenangan yang dimiliki timnas Indonesia di sektor kanan akan menjadi kombinasi yang nantinya akan membuat timnas Indonesia memiliki banyak variasi permainan. Rafael Struijk juga memiliki misi utama menjadi ujung tombak bagi timnas Indonesia, oleh karenanya pada pemusatan latihan ini dirinya harus menciptakan banyak kontribusi untuk bisa mengamankan tempatnya sebagai pemain utama. Ramadan Sananta, meskipun Coach Sintayong masih menganggap bahwa Sananta tidak dapat dimainkan selama 90 menit penuh, namun tak dapat dipungkiri nama pemain asal Persis Solo ini menjadi nama pemain yang layak mengamankan posisinya sebagai ujung tombak dari timnas Indonesia. Umurnya yang masih terbilang muda perlahan semakin berkembang dan semakin matang dalam menjalankan skema permainan dari sang pelatih. Apalagi Ramadan Sananta merupakan striker timnas yang memiliki power paling tinggi di dalam tendangannya. Sehingga jika Sananta dapat memperbaiki akurasi, sudah tentu dirinya akan menjadi ujung tombak tajam yang mampu memberikan produktivitas bagi skuad Garuda. Ramadan Sananta juga masuk ke dalam proyek jangka panjang dari Coach Sintayong. Umurnya yang masih berada di angka 20 membuatnya harus berlatih lebih keras untuk bisa memberikan kontribusi maksimal bagi skuad Garuda. Itulah tadi merupakan prediksi line up timnas Indonesia melawan timnas Libya pada laga uji coba jelang Piala Asia Senior Qatar 2023. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.